pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Perjalanan kita kali ini masih dalam rangkaian surat-surat yang ditulis dari dalam penjara. Dan hari ini kita akan memperhatikan surat kepada jemaat di Efesus pada pasal yang keempat. Pak Yohanes akan berbicara kepada kita mengenai kesatuan dan iman. Dan inilah mengapa tema kita hari ini adalah dalam kesatuan ada kemenangan. Jika Allah adalah satu dan Alkitab juga hanya ada satu, maka mengapa ada banyak sekali gereja-gereja dan kelompok-kelompok orang Kristen? Bagaimana kita bisa memperoleh kesatuan dalam berbagai perbedaan ini? Tentu kita memerlukan pertolongan Allah dalam bagian ini. Jadi, mari kita mendengarkan hal ini bersama-sama dan belajar mengenai kesatuan. Saudara pendengar, tema hari ini merupakan penekanan utama yang diberikan oleh Paulus dalam menuliskan surat kepada gereja di Efesus. Paulus telah berbicara mengenai aspek teologis dalam pasal-pasal awal dalam kitab Efesus. Ia menunjukkan posisi orang Kristen yang baru dalam gereja Yesus Kristus. Dan sekarang Paulus berbicara mengenai bagaimana kita harus hidup. Bagian pertama dalam kitab Efesus berbicara tentang menempatkan iman kita. Dan sekarang tentang bagaimana kita perlu bersikap setiap harinya. Paulus meminta agar gereja hidup berkenan kepada Allah. Ia mulai surat ini dengan berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua." Saudara, kesatuan gereja merupakan sesuatu yang mendasar, sesuatu yang sangat penting. Memang kita ingat dalam sejarah, memang terjadi perpecahan dari tubuh Kristus. Namun Paulus memberikan sebuah penekanan mengenai gagasan tentang satu Allah, satu Tuhan, satu roh, satu tubuh. Kita adalah saudara di dalam Kristus Yesus, dan persatuan ini haruslah lebih kuat daripada apa yang bisa memisahkan kita. Saudara, Paulus menekankan tentang persatuan dan apa yang harus kita lakukan. Katakan seperti ini, tetapi kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara, persatuan ditandai dengan setiap orang menerima kasih karunia dari Yesus Kristus. Dan bagaimana proses penerimaan kasih karunia dari Kristus ini? Paulus mengutip Mazmur 68 ayat 18. "Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia." Paulus berbicara mengenai kemenangan dalam peperangan, dan pemenang dari peperangan ini membawa kembali tawanan. Dan tawanan ini merupakan hadiah yang akan diserahkan setelah menikmati kemenangan. Saudara, tidak semua hal ini berkaitan dengan kekerasan maupun perang seperti yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Inilah mengapa ayat 9 berkata, "Bukankah ia telah naik?" Berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Oh, Kristuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saudara, apa hubungan dari ayat 11 ini dengan bagian yang lainnya? Kemenangan dalam peperangan yang dilakukan pada zaman dulu dengan kematian Kristus yang juga merupakan kemenangan atas maut. Ini gimana kita menghubungkannya? Ia bangkit kembali dan turun ke bagian bumi yang paling bawah
Dan setelah itu ia naik ke atas berkemenangan. Dan bukannya membawa tawanan untuk diberikan kepada manusia. Sebagai hasil dari kemenangannya ini, ia membawa sesuatu yang lain. Ia membawa pemberian-pemberian yang berbeda bagi manusia. Apa itu? Kemampuan-kemampuan yang berbeda yang diberikan kepada umat Tuhan. Dan dalam perbedaan ini, ada beberapa pribadi atau orang yang membangun sebuah kesatuan di dalam gereja. Di dalam sebuah gereja ada rasul, nabi, penginjil, gembala, juga guru atau pengajar. Dan sangat mungkin bahwa gembala dan guru dalam teks ini mengacu kepada sesuatu yang sama. Oleh berkata, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, gereja yang diberkati adalah gereja yang bisa menjaga kesatuan dalam keberagaman. Dengan berbagai jenis orang yang bekerja dengan karunia-karunia serta talenta-talenta yang berbeda-beda. Peranan seorang gembala atau pengajar dalam gereja itu sama seperti seorang pelatih olahraga. Orang tersebut merupakan seorang yang mempersiapkan orang kudus dalam pelayanan mereka. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi tujuan dari pengajaran adalah pertumbuhan dan proses pendewasaan yang dipimpin oleh seorang gembala di sebuah gereja. Dalam hal ini adalah supaya kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Semua anggota tubuh Kristus haruslah diajar dan haruslah bertumbuh supaya setiap bagiannya menggenapi apa yang telah menjadi tugasnya. Jadi kita perlu kesatuan, saudara, karena hanya dengan kesatuan kita bisa mendapatkan kemenangan. Dan bahwa Allah lah yang memberikan karunia-karunia kepada setiap orang, serta talenta khusus sesuai yang telah diberikan. Untuk apa? Pelebaran kerajaan Allah. Sebab itu, kita perlu bersikap benar dengan memiliki etika bagi mereka yang melayani Tuhan. Seperti yang dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pertanyaannya, bagaimanakah kehidupan Anda sebelumnya? Sekarang dengan Kristus seharusnya kehidupan kita berubah. Kehidupan kita semua haruslah berbeda. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serata segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Demikianlah dikatakan Paulus. Jadi Anda harus bertindak dengan sebuah tindakan yang berbeda dari ini. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan hidupmu, kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi bagaimana kita bisa memakai hal-hal ini? Paulus berkata, dengarkan ini, kalian semua harus membuka topeng kalian dan berbicara dengan sebenar-benarnya kepada sesama, karena kita semua ini adalah anggota dari satu tubuh. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Berhentilah berbicara hal-hal yang tidak berguna dan berkata-kata mengenai hal-hal yang tidak perlu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan roh
kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah telah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kehidupan kita harus memiliki sebuah kualitas dalam hal moral dan etika yang berbeda dari semua orang yang ada di dunia ini. Nah, dengan awal dari pasal 5, itu ada sebuah penekanan yang sama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Dari percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di tangan Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Kemudian Allah memberikan sebuah peringatan kepada kita. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian dikatakan ayat 14. Dan akhir bagian pertama dari pasal 5 ini merupakan peringatan dari pasal 4. Saudara, dalam persatuan kita akan memperoleh kemenangan. Dan jika kita hidup berdasarkan standar Allah, kita tentu akan memberi pengaruh yang besar bagi dunia ini. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Efesus pasal yang keempat